Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, Thailand, Filipina, Alaska, dan sebagainya. Dan juga sahabat-sahabat yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang indah ini kita akan mengkaji tentang Sayyidul Istighfar, raja-rajanya istighfar. Bagaimana cara kita memohon ampunan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa Sayyidul Istighfar yang sudah tersohor, yang selama ini bahkan di antara anda semua sudah banyak yang menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Sayyidul Istighfar itu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku, sedangkan aku hanyalah hamba-Mu, dan aku di atas ikatan janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku lakukan. Aku mengakui atas nikmat-nikmat-Mu atas diriku, dan aku mengakui atas segala dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, sungguh tidak ada yang mengampuni segala dosa selain Engkau. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah doa Sayyidul Istighfar. Mari kita kaji artinya. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Jadi selama ini kita sering membaca doa Sayyidul Istighfar ini. Mari kita buka rahasia dari rahasia di dalam Sayyidul Istighfar ini. Apakah ini benar-benar Sayyidul Istighfar menurut manusia, ataukah juga menurut Allah ini juga Sayyidul Istighfar menurut Allah? Mari kita buka dan kita kaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku.
Bagaimanakah mungkin kita mempertuhankan Allah di dalam dada kita, sedangkan di dalam dada kita yang nyata, sedangkan di dalam dada kita yang wujud, sedangkan di dalam dada kita yang hidup, sedangkan di dalam dada kita yang ada, yang hadir, yang kita esakan, yang kita ahadkan, yang kita tauhidkan bukan Tuhan. Berarti doanya, ya Allah Engkau adalah Tuhanku, ini dusta. Kenapa? Karena yang ada di dalam dada kita selama ini bukan Tuhan, melainkan diri manusia kitalah yang selama ini kita jadikan Tuhan. Diri manusia kitalah yang selama ini di dada kita jadikan sesembahan. Kita jadikan penguasa. Diri kita sendiri inilah yang kita jadikan yang maha akbar. Di dalam diri manusia kita inilah kita selama ini selalu dan selalu muliakan diri manusia kita sendiri. Apakah cocok kalimat ya Allah Engkau adalah Tuhanku? Sementara di dalam dada kita ingkar kepada kewujudan Allah. Sedangkan di dalam dada kita ingkar kepada uripe Allah. Karena yang ada, yang wujud masih manusianya. Yang hidup masih manusianya. Berarti doanya, ya Allah Engkau adalah Tuhanku, ini adalah kebohongan yang besar. Ketika manusianya masih merasa bisa menyebut-nyebut, ya Allah Engkau adalah Tuhanku. Karena di dalam dada kita yang ada hanya diri manusia kita, maka bertuhannya pun ala hawa nafsu. Bertuhannya pun ala bayang-bayang. Bertuhannya pun ala halusinasi. Bertuhannya pun hanya fata morgana saja, kepalsuan saja. Kenapa? Karena Allah tidak dipertuhankan di dalam dadanya. Karena Allah tidak dimahakuasakan atas kuasa dirinya. Karena Allah tidak dimahahidupkan atas kehidupannya. Maka semuanya di dalam kebohongan yang besar. Ya Allah Engkau adalah Tuhanku. Kayak-kayaknya seolah-olah manusianya memohon kepada Allah, padahal yang dijadikan Allah, padahal yang dijadikan Tuhan, padahal yang dijadikan penguasa, padahal yang disucikan, yang dimahabesarkan di dalam hati kita masih diri kita sendiri. Batallah doa-doanya, batallah sayyidul istighfarnya menurut Allah, bukan menurut manusia. Kenapa? Karena Allah tidak dituhankan. Bagaimana mungkin manusia bisa memohon ampun kepada Allah sedangkan Allah tidak dipertuhankan, Allah tidak dijadikan Tuhan di dalam dadanya. Sedangkan kewujudan, sedangkan kehadiran Allah tidak ada kewujudannya di hati kita, tidak ada kehadirannya di hati kita. Yang nyata, yang wujud, yang hadir masih hawa nafsu kita sendiri. Berarti doanya palsu, dusta ya doa kita ini. Kemudian tiada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Bagaimana mungkin tiada sesembahan yang hak kecuali Engkau? Sedangkan di dalam dada Abdul Halim ini yang ada hanya Abdul Halimnya. Berarti Abdul Halimnya telah berdusta terus kepada Tuhannya. Karena yang hak di dalam dada Abdul Halim bukan Allah,
tapi yang hak di dalam dada Abdul Halim atau di dalam dada Anda semua masih diri Anda sendiri yang hak adanya, yang hak kewujudannya, yang hak kehidupannya, yang hak kehadirannya di dalam masing-masing hati kita. Bukan Allah, berarti kita telah berdusta selama ini. Kita lanjutkan, engkaulah yang menciptakan aku. Ini pun juga kedustaan manusia. Coba kita hayati. Bila kita ini hanya ciptaan Allah, berarti yang nyata, berarti yang wujud, berarti yang hidup, berarti yang berkuasa atas diri manusia kita sebenarnya siapa? Kalau kita sudah menyadari bahwa kita hanyalah ciptaan. Tentunya bagi manusia yang sudah menyadari bahwa dirinya hanyalah ciptaan dan tentunya yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang hadir, yang berkuasa di dalam dada manusia, ya Tuhan yang menciptakan manusia. Bila manusia menyadari bahwa engkaulah yang menciptakan aku, apakah mungkin yang diciptakan ini lebih wujud daripada yang diciptakan? Manakah mungkin yang mencipta lebih, yang diciptakan lebih hidup daripada yang menciptakan? Bagaimana mungkin yang diciptakan ini lebih nyata daripada yang menciptakan? Tentunya yang menciptakan inilah yang lebih wujud daripada yang diciptakan. Tentulah yang menciptakan ini lebih hidup daripada yang diciptakan. Tentunya yang menciptakan ini lebih berkuasa daripada yang diciptakan. Dan tentunya mestinya Allah lebih nyata, lebih wujud daripada kenyataan, daripada kewujudan kita sendiri. Baru sah sayyidul istighfarnya. Yang kita baca ini kan hanya bacaan-bacaan. Kita tak tahu makna dari bacaan itu. Ibarat anak kecil nyanyi-nyanyi lagu cinta-cinta. Tapi anak kecil tidak tahu apa artinya cinta. Karena hatinya, karena pemahamannya masih kecil, masih anak-anak, tidak mau naik mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kelanjutannya, sedangkan aku hanyalah hambamu dan aku di atas ikatan janjimu semampuku. Maknanya janji manusia kepada Tuhannya itu adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Jadi selama ini kita selalu dan selalu ingkar janji kepada Allah. Katanya akan mempertuhankan Allah. Kenyataannya di dalam dada kita hanya menjadikan hawa nafsu kita, menjadikan diri kita, menjadikan kewujudan kita, menjadikan kehidupan kita sebagai Tuhan bagi kita sendiri. Atas apa-apa yang kita ciptakan, atas apa-apa yang kita kerjakan, atas apa-apa yang kita lakukan, kita telah menyaingi Allah sehingga Allahnya tidak ada, sehingga Allahnya gaib bagi kita. Karena apa? Karena yang nyata jadi Tuhan masih diri manusianya. Jadi manusianya mengingkari perjanjian atas Tuhannya. Mestinya mengabdi kepada Tuhannya. Maknanya mengabdi di sini kembalikan hidup dan badan lewat pintu baiat, di baiat hatinya, sehingga manusianya sudah tak bisa apa-apa lagi kecuali Tuhannya. Maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kenapa? Karena hanya Tuhannya lah yang ada. Kelanjutannya,
Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku lakukan. Bagaimana mungkin kita berlindung kepada Allah sementara kita tidak tahu Allah itu siapa? Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah atas apapun yang kita kerjakan, sedangkan diri kita merasa berkuasa atas apa yang kita kerjakan. Jadi seolah-olah manusia berdoa tapi melakukan dosa, berdoa melakukan dosa, berdoa melakukan dosa. Ya bodoh, why? Karena manusia hanya memahami perkataan atau manusia hanya memahami bacaan-bacaan doa saja, tidak memahami apa, tidak memahami siapa Tuhan. Karena manusianya jadi Tuhan atas dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Allah akan melindungi kita sedangkan kita hanya minta perlindungan kepada diri kita. Kita hanyalah minta perlindungan kepada hawa nafsu kita sendiri. Ya, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan ini ibarat jauh panggang dari apinya, alias kesasar, tersesat. Kenapa? Karena manusia inilah yang menyesatkan dirinya sendiri daripada Tuhannya. Jadi manusia inilah barangnya yang dikatakan setan tidak mau bersujud kepada Adam. Setan tidak mau bahwa dirinya dianggap tidak ada, dan manusia tak akan pernah rela dan tak akan pernah ridho bahwa bila dirinya dianggap gaib, bahwa dirinya dianggap tidak ada, bahwa dirinya dianggap tidak nyata selamanya. Manusia tak akan pernah mau. Itulah barangnya setan tidak mau bersujud kepada Adam. Jadi semua cerita itu cerita kita sendiri. Karena kita hanya bisa membaca saja, bisa menghafal saja, maka kita tidak tahu maksud di dalam Al-Quran itu, maksud di dalam Alkitab dan sebagainya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Maknanya bila manusianya sudah menghamba, bila manusianya sudah kembali, bila manusianya sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, maka nyatalah Tuhannya yang melindunginya, maka nyatalah Tuhannya yang memeliharanya, maka nyatalah Tuhannya yang menjaganya, maka nyatalah Tuhannya yang mencukupinya, maka nyatalah Tuhannya yang mengkasih sayanginya. Maka manusia akan jauh dari keburukan. Kenapa? Karena yang membuat buruk manusia adalah tampilan manusianya sendiri. Bila Allah, bila Tuhan, bila Allah, bila Bapa, bila Romo, bila Gusti, bila Sang Hyang ini lebih wujud daripada wujud manusianya di dalam hatinya. Inilah jalan kebenaran, inilah jalan keselamatan. Inilah kebangkitan manusia menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru itu apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini fitrah, suci, bersih. Jadi ketika manusianya sudah rela ridho kembali kepada keadamannya, rela ridho kembali kepada kegoibannya, asalnya manusia goib, sekarang nyata, lalu kembali kepada kegoibannya. Kenapa? Karena tiada yang nyata, tiada yang wujud tanpa wujudullah. Jadi keburukan ini adalah ketika manusianya masih merasa dirinya yang ada daripada adanya Tuhan. Maka itulah semua keburukan.
Sholatnya keburukan, ibadahnya keburukan, doa-doanya keburukan, sholawatannya keburukan, zikir-zikirnya keburukan, duduknya keburukan, berdirinya keburukan, berkata-katanya keburukan, makan minumnya keburukan, bekerjanya keburukan. Jadi selamanya sejak bangun tidur sampai tidur lagi semua di dalam keburukan. Kenapa? Karena yang buruk menjadi Tuhan atas dirinya. Siapakah dia? Diri manusia inilah keburukan itu. Diri manusia inilah lembah-lembahnya segala dosa-dosa yang besar. Kita lanjutkan. Aku mengakui atas nikmat-nikmat-Mu atas diriku. Bagaimana mungkin kita mengakui nikmat-nikmatnya Allah atas diri kita, sedangkan kita selama ini selalu takut, selalu khawatir, selalu menderita, selalu sedih, selalu kekurangan, selalu merasa kurang dan rakus tentang dunia. Bagaimana mungkin manusia mengakui atas nikmat-nikmat Tuhannya atas dirinya, sementara manusianya belum kembali kepada yang punya nikmat. Jadi hanya orang-orang yang kembali kepada Tuhannya lah yang bisa merasakan betapa nikmatnya hidup ini, betapa nikmatnya badan ini, betapa nikmatnya duduk ini, betapa nikmatnya berdiri, berjalan, sholat, ibadah, sholawatan, berzikir, betapa nikmatnya bekerjanya, naik motornya, naik mobilnya dan sebagainya. Kenapa? Karena selalu di dalam pemeliharaan Allah, karena selalu di dalam kekuasaan Allah. Hati manusianya sudah lillahi ta'ala. Maka manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, kembali kepada kegoibannya, inilah orang-orang yang merasakan nikmat-nikmat Allah itu. Cocok jadi dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah caranya agar jiwa kita bisa tenang, bisa senang, bisa gembira, bisa bahagia, bisa enjoy? Bagaimana caranya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, serahkanlah, kembalikanlah bahwa hidup ini, badan ini, segala daya upaya ini, segala apa yang kita lakukan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan Allah pula lah yang berkuasa atas seluruh apa yang engkau kerjakan. Inilah yang dimaksud bertuhan. Inilah sayyidul istighfar yang sesungguh-sungguhnya di sisi Allah, bukan di sisi manusia loh ya. Kalau di sisi manusianya yang wujud, tapi bila sayyidul istighfar yang sebenar-benarnya, manusianya sudah tidak ingkar lagi kepada kewujudan Tuhannya. Manusia sudah tidak ingkar lagi hatinya kepada kenyataan Tuhannya atas dirinya. Manusia yang sudah tak ingkar lagi atas kuasa, atas pemeliharaan penjagaan Tuhannya atas dirinya. Inilah orang-orang yang sudah terampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena dosanya, karena dirinya, karena hawa nafsunya sudah dimurtadi lewat pintu bimbingan baiat. Karena ia sudah berani melawan dirinya sendiri, maka matilah dia nyata di dalam kehidupan Tuhannya. Inilah orang-orang yang
bisa mengakui nikmat-nikmatnya Allah. Kita lanjutkan. Wadkhuli fi ibadi. Bila kita sudah mengembalikan apa-apa amanah-amanah yang kita pegang selama di dalam kehidupan ini, kita pasrahkan dengan rela dan ridho, maka Allah pun akan ridho. Jadi ridhonya Allah bukan tergantung Allah, tapi ridhonya Allah tergantung diri kita. Ridho tidak bila kita dikatakan gaib. Ridho tidak bila kita dikatakan tak ada. Ridho tidak bahwa diri kita dikatakan tak nyata. Ridho tidak bahwa diri kita dikatakan tak wujud. Yang wujud hanya Allah, yang nyata hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang kuasa hanya Allah. Ridho ndak hatinya. Hanya itu. Maka bila kita ridho kembali kepada kemakhlukannya, maka Allah pun akan ridho. Maka fadkhuli fi ibadi, kembali ke dalam hamba-hamba yang mengabdi. Jadi yang tidak dimaksud mengabdi itu bukan jadi budak, bukan jadi buruh, bukan jadi pembantu. Yang dimaksud mengabdi menurut Allah itu kembali Islam, menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud mengabdi. Bagi manusia yang bisa mengakui nikmat-nikmatnya Allah, maka wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surganya Allah. Jadi orang-orang yang bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan langsung dari Tuhannya hanyalah orang-orang yang sudah terbaiat hatinya, sudah terbaiat kemanusiaannya, sudah terbaiat hawa nafsunya. Maka yang nyata hanyalah wujudullah. Itulah tempatnya dari segala nikmat-nikmat yang belum dirasakan oleh manusia ketika manusianya masih ada. Kita lanjutkan. Dan aku mengakui atas segala dosa-dosaku. Bagaimana mungkin aku bisa mengakui segala dosa-dosaku sementara manusianya masih wujud, sementara manusianya masih hidup, sementara manusianya masih berkuasa atas doa-doa yang dipanjatkannya. Berarti apa yang kita ucapkan selama ini full penuh dengan kebohongan, karena kita tidak tahu makna hakikat dari apa yang kita baca selama ini. Maka di paparan uripi Allah inilah kita belajar bersama, termasuk saya juga belajar bersama-sama sahabat-sahabat yang dipilih oleh Allah. Jadi orang-orang yang mengakui atas segala dosa-dosanya itu adalah orang-orang yang memahami bahwa dirinya, bahwa hawa nafsunya, bahwa kewujudan diri manusianya inilah pangkal dari pangkal segala dosa-dosa itu. Jika sudah terbaiatkan hati manusianya, maka itulah yang dimaksud sayyidul istighfar. Pasti diterima doanya meskipun tanpa doa. Pasti diterima ampunannya tanpa kita bermunajat. Pasti diterima ampunannya bila manusianya rela ridho kembali kepada ketiadaannya. Yang ada hanya Allah. Otomatis lillahi ta'ala di dalam kehidupannya. Maka ampunilah aku. Bagaimana mungkin bila masih ada diri manusianya yang menjadi pencipta atas diri manusianya, maka apakah mungkin Allah akan mengampuni manusia yang sudah menyaingi Tuhannya, manusia yang sudah menyerupai Tuhannya pada dirinya?
Menyerupai apanya? Menyerupai kewujudannya, menyerupai kehidupannya, menyerupai kekuasaannya, menyerupai ciptaan-ciptaannya. Anda bisa minum kopi seperti ini? Mohon maaf. Ini ciptaan Allah apa ciptaan Abdul Halim minum kopi ini? Tergantung di dalam dada Abdul Halim ini. Bila yang nyata yang wujud Abdul Halimnya, maka otomatis minum kopi pun ciptaan Abdul Halim. Maunya Abdul Halim, tak ada urusan dengan Tuhan. Kalau hati kita masih begitu, apakah mungkin kita diampuni? Wong kita selama ini masih jadi Tuhan. Wong kita selama ini jauh dari Tuhan. Wong kita selama ini selalu dan selalu mensekutukan Tuhan dengan diri kita sendiri di hati kita. Ada yang bertanya, bro, Tuhan itu tak bertempat, apalagi bertempat di hatimu. Baik, qalbun mukminin baitullah. Hatinya orang-orang yang beriman ketika di dalam dadanya, di dalam bait hatinya, suci bersih dari keberadaan, suci bersih dari kewujudan, suci bersih dari kehidupan, suci bersih dari kekuasaan manusianya. Karena yang ada hanya Allah, yang kuasa hanya Allah. Inilah yang dimaksud qalbun mukminin baitullah. Jadi penilaian itu ada pada hati. Hatinya bagaimana? Kalau hatinya berupa manusia, ya pasti ingkar terus, salah terus, nyasar terus, sesat terus. Apapun agamanya, apapun alirannya, siapapun orangnya. Bila di dalam dadanya masih wujud manusianya, qalbun kafirina baitun nas. Hatinya orang-orang yang ingkar, hatinya orang-orang yang kafir dari Tuhannya. Ketika di dalam dadanya yang wujud masih manusia, Allahnya gaib. Semua yang dilakukan ya pasti tersesat. Kenapa? Pulang kepada kekuasaan manusianya daripada pulang kepada kekuasaan Tuhannya. Maka ya tak mungkin Allah mengampuni musuh-musuhnya. Wong selama ini kita menjadikan Allah sebagai musuh, tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan di dalam hati kita. Sungguh tidak ada yang mengampuni segala dosa selain Engkau. Berarti manusianya harus rela, ridho, terbaiat hatinya untuk meninggalkan apa-apa yang bukan miliknya. Untuk menyerahkan lagi amanah-amanah yang diembannya. Amanah hidup, amanah badan, amanah apapun yang dilakukan. Semuanya hanya milik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati linnas. Linnas apalillah. Jadi sholat, ibadah, hidup dan bahkan mati bukan hak dan milik manusia, tapi miliknya Allah. Kenapa kita selama ini merasa memiliki itu semua? Inilah kita selama ini, ternyata kita selama ini hanya menyayangi Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan akan mengampuni dosa-dosa manusia yang mana manusianya tidak mau kembali ke alam lillah. Manusianya masih suka berada di alam setan, di alam linnas, di ahli neraka di dalam dadanya. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai kita bahas ini. Doa Sayyidul Istighfar kita bongkar isinya. Sekarang kita bongkar Al-Qur'annya. Mohon maaf ya. Agar sinkron, mari kita buka di surat An-Nisa ayat yang ke-48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yakni syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Cocok bukan dengan apa yang kita kaji tadi? Jadi kesirikan yang sebenar-benarnya syirik itu bila di dalam dada manusia masih wujud manusianya. Berarti manusianya lepas ingkar kepada Tuhannya. Itulah dosa-dosa yang besar. Jadi yang dimaksud sayyidul istighfar itu ketika sudah terbaiat hati manusianya, meninggalkan apa-apa yang bukan miliknya, barulah itu dikatakan sayyidul istighfar. Otomatis diampuni manusianya karena manusianya rela ridho kembali kepada keadamannya. Rela ridho kembali kepada ketidakwujudannya. Rela ridho kembali kepada ketidakkuasaan atas dirinya. Inilah ampunan-ampunan Allah itu. Selama ini kita menganggap diri kita suci. Kenapa? Karena diri kita yang wujud di hati kita. Selama ini kita menganggap diri manusia kita lah yang suci karena kita merasa hidup di dalam hati kita. Diri manusia selama ini merasa suci karena kita merasa yang paling ada daripada adanya Tuhan. Karena manusianya mengesahkan, mengahadkan, mentauhidkan hawa nafsunya sendiri. Karena manusia merasa suci. Karena manusianya merasa ada. Kita lanjutkan di surat An-Nisa ayat yang ke-49. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Dalam kurung orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau di dalam kurung ini kalau saya mengartikan masih wujud manusianya, itulah lambang Yahudi dan Nasrani yang sesungguh-sungguhnya. Jadi kita jangan mengolok-olok orang Yahudi atau Nasrani, padahal diri kita orang Yahudi dan Nasrani itu sendiri yang mana mengingkari keberadaan Tuhannya di dalam dadanya. Dan karena kita merasa suci, ya termasuk saya, kita semua bangsa manusia ini. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Bagaimana mungkin manusia menzalimi dirinya sedangkan manusia menyadari bahwa yang wujud hanya Tuhannya, bahwa yang hidup hanya Tuhannya. Jadi bukan manusianya yang sadar loh ya. Bagaimana mungkin yang tidak ada bisa sadar? Bagaimana mungkin yang gaib bisa sadar? Yang menyadar itu semua adalah pagelaran sang hidup itu sendiri.
Kita lanjutkan ayat yang ke-50 dalam surat An-Nisa. Undur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi itsman mubina, yang artinya perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, cocok dengan apa yang kita kaji tadi di atas. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Jadi keberadaan diri manusia inilah dosa yang amat nyata, tapi manusia tidak menyadarinya karena manusia bertuhan, karena manusia beragama menurut hawa nafsunya sendiri. Kita lanjutkan di ayat atau di surat An-Nisa yang ke-93. Ayat yang ya, cukuplah ayatnya sudah jelas. Apa yang kita kaji tadi disinkronkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, sangat amat sinkron. Jadi yang disebut Sayyidul Istighfar itu manusia sudah menyerahkan kembali kemanusiaannya kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud Sayyidul Istighfar. Tak pakai repot-repot berdoa-doa lagi, tak repot-repot menghafal bacaan-bacaan lagi. Cukup serahkan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah menyerahkan dirimu. Inilah jalan kebenaran, inilah jalan yang lurus kepada siapa yang menciptakan diri kita. Inilah yang dimaksud taubatan nasuha, Sayyidul Istighfar, ketika manusianya rela, ridho bahwa dirinya gaib, rela, ridho bahwa dirinya mati, rela, ridho bahwa dirinya tak nyata. Inilah yang dimaksud mutu qabla antal maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga para sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat tetaplah istiqomah di dalam bimbingan baiat itu sehingga akhir hayat enjoy di dalam kehidupan ini, karena Anda sudah selesai di dalam pencarian, karena Anda sudah kembali terbang menuju lillahi ta'ala. Disitulah tempatnya enjoy. Disitulah surganya Allah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah Allah, mendapatkan kepahaman di hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.